Gimana kabarnya para mania bola dari Sabang sampai Merauke? Sehat kan? Pasti sehat lah ya kan? Oh ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat datang di channel Mania Parlay. Nah, di video saya ini saya akan berbagi tips prediksi tentang mix parlay, single bet, handicap, dan over-undernya. Dan ada juga untuk di bola jalannya, dan itu bagi yang sudah bergabung di grup WA ataupun Telegram ya momenku. Nah momenku, sebelum kita masuk ke pembahasan prediksi pertandingannya, jangan lupa bantu dukungan dan supportnya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan yang paling penting, jangan lupa klik lonceng notifikasinya ya momenku, biar momenku tidak ketinggalan dengan video-video dari saya. Nah momen-momenku, sebelum kita masuk ke pembahasan prediksi pertandingannya, kita mau nge-review build konten kita yang kemarin ya momenku. Oke momen-momenku, langsung saja kita masuk ke match yang pertama. Di match pertama, Brighton Albion bertemu dengan Newcastle United. Di sini skor akhirnya 3-1 dimenangkan oleh Brighton Albion. Untuk diprediksi video kita kemarin, handicapnya saya menyarankan ambil Brighton Albion dengan leg-legan. Untuk di over-undernya kita ambil di 3/4 untuk under, prediksi skornya 1-0. Nah momenku, untuk handicapnya kita win, untuk di over-undernya kita loss ya momenku. Sayang sekali tadi malam padahal Brighton udah unggul 3-0 ya momenku, namun di babak kedua Newcastle mampu mencetak gol, jadi di sini over-undernya kita loss. Di match kedua, Borussia Mönchengladbach bertemu dengan Bayern Munchen. Di sini skor akhirnya 1-2 dimenangkan oleh Bayern Munchen. Handicapnya kemarin saya menyarankan ambil Borussia Mönchengladbach dengan nahan 1/3/4. Untuk di over-undernya kita ambil di 4 untuk under, prediksi skornya 1 sama. Untuk di handicapnya kita LH, untuk di over-undernya kita win. Padahal tadi malam Borussia Mönchengladbach bisa mempertahankan skornya yang momenku di babak pertamanya, namun di babak keduanya Bayern Munchen berhasil comeback ya momenku. Sayang sekali momen-momenku. Nah di match ketiga, Napoli bertemu dengan Lazio. Di sini skor akhirnya 1-2 dimenangkan oleh Lazio. Handicapnya kemarin saya menyarankan ambil Lazio dengan nahan 1. Untuk di over-undernya kita ambil di 2,5 untuk over, prediksi skornya 1-2. Nah momenku, untuk handicap dan over-undernya di sini kita dua-duanya win ya momenku. Nah dan di match keempat, Monaco dengan Lens. Di sini skor akhirnya 3-0 dimenangkan oleh Monaco. Untuk handicapnya kemarin saya menyarankan ambil AS Monaco dengan pur setengah. Untuk di over-under kita ambil di 2/3/4 untuk over, prediksi skornya 3-1. Nah momenku, handicapnya kita win, untuk di over-undernya kita WH ya momenku. Nah momenku, untuk diprediksi video konten kita kemarin di sini luar biasa ya kan momenku, hampir saja kita JP kanan kiri. Namun sayang sekali kita dipatahkan oleh di match pertama ya momenku, di Brighton Albion dengan Newcastle. Kalau tadi malam Newcastle tidak mampu mencetak gol momenku, kita pasti profit meledak-meletup momenku. Kenapa saya bilang meledak-meletup? Handicap dan over-under kita full senyum momenku, tapi sayang sekali kita dipatahkan oleh di match pertamanya momenku. Tapi untuk itu momenku jangan menyesali, karena kita masih profit full senyum di full handicap kita momenku. Langsung saja kita masuk ke build kontennya. Damn. Nah di sini bisa momen lihat ya kan, untuk di build konten tadi malam kita pasang full senyum momenku semuanya di full handicap. Nah mantap kan momenku. Selain di build konten parlay kita pasang tadi malam, single betnya juga meledak meletup. Lanjut saja kita momenku. Damn, mantap kan momenku. Untuk di single betnya kita meledak meletup. Nah untuk di single bet tadi malam saya ada ngebom besar-besaran momenku, karena saya yakin untuk di pertandingan tadi malam dua tim yang saya pilih ini pasti full senyum. Nah bisa momen lihat di single bet pertamanya Borussia Mönchengladbach dengan Bayern Munchen, aku ambil di 1/3/4 nahannya ya momenku, jadi skornya 1-2, kita full senyum. Di single bet keduanya Brighton dengan Newcastle, di sini berani-beranian ngepur Newcastle dengan pur 1/4, skor akhirnya telak ya kan momenku, jadi kita di sini full senyum ya kan. Hancurlah pokoknya ya kan momenku, berangkasnya bandot tadi malam.
Nah, kita lanjut ke share-sharean grup WA-nya. Damn, di sini bisa mamen lihat sendiri. Untuk di before-nya aku nge-share di jam 21.38 sama build kontennya momenku. Nah, untuk di build konten dan single bed-nya aku ada nge-share di jam 21.37 dan 21.38. Nah, beda-beda 1 menit ya momen. Sedang untuk daftarnya bisa momen lihat sendiri ya kan. Aku tadi nge-share di jam 11.21. Nah, bisa momen lihat kata-kata dan isi chat di grup WA kita momenku. Nah momenku, apalagi apakah momenku tidak tergiur dengan grup WA kita? Sayang sekali kalau momenku tidak mau bergabung di grup kita. Padahal di grup kita setiap harinya menghasilkan cuan-cuan terus momenku. Nah bagi momenku yang berminat bergabung di grup WA kita, bisa langsung saja momen cek kolom deskripsi di bawah. Oke momenku, ditunggu. Oke, kita lanjut ke pembahasan prediksi pertandingannya. Nah, di match pertama dari Big Match Premier League Inggris yang mempertemukan Arsenal dengan Manchester United. Di match kedua dari La Liga Spanyol yang mempertemukan Atletico Madrid dengan Sevilla. Di match ketiga dari Serie A Italia yang mempertemukan Empoli dengan Juventus. Dan di match keempat dari Ligue 1 Prancis yang mempertemukan Lyon dengan Paris Saint-Germain. Langsung saja kita masuk ke match pertama momenku. Di match pertama Arsenal bertemu dengan Manchester United. Dari segi klasemen sementaranya di sini bisa momen lihat Arsenal berada di peringkat 5 dengan 3 pertandingan meraih 7 poin, sedangkan untuk Manchester United berada di peringkat 9 dengan 3 pertandingan meraih 6 poin. Kita masuk ke statistiknya. Nah, di sini bisa momen lihat dari line up yang tidak bermain dan dipertanyakan. Untuk Arsenal ada Mohamed Elneny, Nicolas Pepe, Jurriën Timber, dan Eddie Nketiah. Sedangkan untuk Manchester United ada Luke Shaw, Tyrell Malacia, Kobbie Mainoo, Amad Diallo, Tom Heaton, Rafael Varane, dan Mason Mount. Kita masuk ke 5 matchnya. Di 5 match terakhir Arsenal berhasil meraih 4 kali kemenangan dan 1 kali seri. Sedangkan untuk Manchester United berhasil meraih 3 kali kemenangan, 1 kali seri dan mengalami 1 kali kekalahan. Nah, secara head to head 5 match terakhir dua tim ini bertemu, Arsenal berhasil meraih 2 kali kemenangan, sedangkan untuk Manchester United berhasil meraih 3 kali kemenangan. Di sini di head to headnya Manchester United unggul 1 kemenangan. Oke, kita masuk ke pasaran yang diberikan Bandar. Nah, di sini handicapnya Bandar menyediakan 3/4, setengah, seperempat, dan 1. Untuk di over-undernya Bandar menyediakan 3 seperempat, 2 3/4, dan 3,5. Oke momenku, handicapnya di sini saya menyarankan ambil Arsenal dengan pur setengah. Untuk di over under kita ambil di 3 untuk over, prediksi skornya 3-2 untuk kemenangan Arsenal. Nah momenku di sini kenapa saya menyarankan ambil Arsenal, karena kita lihat secara 5 match terakhir dua tim ini Arsenal lebih baik ya momenku daripada Manchester United, dan secara statistik kandangnya Arsenal belum pernah kalah melawan Manchester United di kandangnya sendiri. Nah momenku, untuk di pertandingan ini saya yakin Arsenal mampu meraih kemenangan walaupun itu kemenangan tipis ya momenku. Oke, kita lanjut ke match yang kedua. Nah, di match kedua Atletico Madrid bertemu dengan Sevilla. Dari segi klasemen sementaranya Atletico Madrid berada di peringkat 2 dengan 3 pertandingan meraih 7 poin, sedangkan untuk Sevilla berada di peringkat 20 dengan 3 pertandingan meraih 0 poin. Nah, kita masuk ke statistiknya. Dari line up yang tidak bermain dan dipertanyakan, di sini untuk Atletico Madrid ada Thomas Lemar, Saul Niguez, Koke, Reinildo Mandava, Memphis Depay, dan Jose Maria Gimenez. Sedangkan untuk Sevilla ada Fernando, Jesus Navas, Adnan Januzaj, Marcao, Marcos Acuna, dan Tanguy Nianzou. Kita masuk 5 matchnya ya momenku. Di 5 match terakhir Atletico Madrid berhasil meraih 3 kali kemenangan dan 2 kali seri. Sedangkan untuk Sevilla mengalami 4 kali kekalahan dan 1 kali seri. Di sini bisa momen lihat secara head to head 5 match terakhir dua tim ini bertemu. Atletico Madrid berhasil meraih 2 kali kemenangan, sedangkan untuk Sevilla berhasil meraih 2 kali kemenangan, dan di sisa 1 pertandingannya berakhir dengan seri. Nah, secara head to headnya dua tim ini seri ya momenku. Kita lanjut ke pasaran yang diberikan Bandar. Nah, handicapnya di sini Bandar menyediakan 1 seperempat, 1 1/2, dan 3/4.
Untuk di oper undernya, Bandar menyediakan 2/3/4, 2,5, 3, dan 2/1. Nah, handicapnya di sini saya menyarankan ambil Atletico Madrid dengan pur 1. Untuk di oper undernya kita ambil di 2,5 untuk oper, prediksi skornya 3-0 untuk kemenangan Atletico de Madrid. Nah, oke momenku, kenapa di sini saya menyarankan ambil Atletico Madrid? Karena di 5 match terakhirnya Atletico Madrid lebih baik daripada Sevilla, dan di match terakhir pertandingan Atletico Madrid mampu membantai Rayo Vallecano dengan skor telak. Jadi untuk di pertandingan nanti malam, saya yakin Atletico Madrid mampu meraih kemenangan di kandangnya sendiri. Oke, kita masuk ke match yang ketiga. Di match ketiga, Empoli dengan Juventus. Di segi klasemennya, di sini Empoli berada di peringkat 20 dengan 2 pertandingan meraih 0 poin, sedangkan untuk Juventus berada di peringkat 6 dengan 2 pertandingan meraih 4 poin. Kita masuk ke statistiknya. Nah, dari line up yang tidak bermain dan dipertanyakan, untuk Empoli ada Elia Caprile dan Daniel Maldini. Sedangkan untuk Juventus ada Wojciech Szczesny dan Matteo De Sciglio. Oke, kita masuk ke 5 matchnya. Di 5 match terakhir, Empoli mengalami 4 kali kekalahan dan 1 kali seri, sedangkan untuk Juventus berhasil meraih 3 kali kemenangan dan 2 kali seri. Nah, secara head to head 5 match terakhir dua tim ini bertemu, Empoli berhasil meraih 2 kali kemenangan, sedangkan untuk Juventus berhasil meraih 3 kali kemenangan. Nah, head to headnya Juventus unggul 1 kali kemenangan momenku. Kita masuk ke pasaran yang diberikan Bandar. Nah, di sini untuk handicapnya Bandar menyediakan 3/4, 1,5, dan 1/1. Untuk di oper undernya, Bandar menyediakan 2,5, 2/4, 2/3/4, dan 3. Nah, momenku untuk handicapnya di sini saya menyarankan ambil Juventus dengan pur 3/4. Untuk oper undernya kita ambil di 2,5 untuk oper, prediksi skornya 1-3. Oke momenku, kenapa di sini saya menyarankan ambil Juventus? Karena kita lihat Juventus lagi gacor-gacornya, dan untuk di pertandingan ini saya yakin Juventus mampu meraih kemenangan dan mencuri poin di kandangnya Empoli ya momenku. Oke, kita masuk ke match yang keempat. Di match keempat, Lyon bertemu dengan Paris Saint-Germain. Dari segi klasemen sementaranya, Lyon berada di peringkat 17 dengan 3 pertandingan meraih 1 poin, sedangkan untuk Paris Saint-Germain berada di peringkat 8 dengan 3 pertandingan meraih 5 poin. Kita masuk ke statistiknya. Dari line up yang tidak bermain dan dipertanyakan, untuk Lyon ada Dejan Lovren, Anthony Lopez, dan Alexander Lacazette. Sedangkan untuk Paris Saint-Germain ada Sergio Rico, Lee Kang-in, Randal Kolo Muani, Nordi Mukiele, Alexander Letenier, Nuno Mendes, dan Goncalo Ramos. Lanjut ke 5 match terakhirnya. Di 5 match terakhir, Lyon mengalami 4 kali kekalahan dan 1 kali seri, sedangkan untuk Paris Saint-Germain berhasil meraih 2 kali kemenangan, 2 kali seri, dan mengalami 1 kali kekalahan. Nah, secara head to head 5 match terakhir dua tim ini bertemu, Lyon berhasil meraih 1 kali kemenangan, sedangkan untuk Paris Saint-Germain berhasil meraih 3 kali kemenangan, dan di sisa 1 pertandingannya berakhir dengan seri. Oke, kita lanjut ke pasaran yang diberikan Bandar. Nah, di sini Bandar menyediakan 1/4, 1, dan 3/4. Untuk di oper undernya, Bandar menyediakan 3/4, 3,5, dan 3. Oke momenku, untuk handicapnya di sini saya menyarankan ambil Lyon dengan nahan 1/4. Untuk di oper under kita ambil di 3. Untuk di oper under kita ambil di 3/4 untuk under, prediksi skornya 1 sama. Nah momenku, di sini kenapa saya menyarankan ambil Lyon, padahal untuk di 5 match terakhirnya Lyon terlalu buruk ya momenku. Nah, untuk di pertandingan ini saya yakin Lyon mampu mengamankan poin di kandangnya. Bisa-bisa untuk di pertandingan ini Lyon mampu meraih kemenangan ya momenku dengan skor tipis. Jadi untuk di pertandingan nanti malam saya yakin Lyon mampu mengalahkan Paris Saint-Germain. Oke, momen-momenku, itulah pembahasan prediksi yang bisa saya berikan untuk hari ini. Jadi saya menyarankan utamakan prediksi dan feeling kalian sendiri, atau juga bisa kalian remix ya momenku. Dan semoga untuk di prediksi kita hari ini bisa meledak-meletup lagi momenku, seperti prediksi video kita kemarin. Dan kita selalu akan kuras berangkasnya bandot terus menerus ya kan momenku. Oke momenku, jangan lupa pantau terus video dari saya, dan kita akan membahas prediksi pertandingan selanjutnya. Dan satu lagi momenku, jangan lupa bantu dukungan dan supportnya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih momen-momenku, sampai jumpa. Salam mania parley.